Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quraisy Al-Humaira. Saya dari program studi manajemen A1 2020. Di sini saya akan membahas tentang soal UTS akuntansi 1. Di soal pertama ini, di sebelah kiri ada sebuah tabel neraca saldo pada perusahaan Rich Consultant. Tetapi neraca saldo ini belum tepat dan belum sesuai, sehingga hasilnya tidak balance. Maka tugas kita adalah untuk menyusunnya kembali secara benar dan tepat, dan hasilnya balance antara debit dan kredit. Kita masuk pada akun kas, 2.500.000 masuk pada debit, kemudian piutang 3 juta masuk pada debit, perlengkapan 500.000 pada debit, kemudian asuransi dibayar di muka masuk pada debit senilai 6.500.000, peralatan senilai 2.500.000 masuk pada debit, kemudian kendaraan senilai 10 juta masuk pada debit, dan utang usaha sebesar 950.000 masuk pada kredit, dan modal risa 20 juta masuk pada kredit, kemudian untuk proyek 500.000 masuk pada debit, pendapatan senilai 6 juta masuk pada kredit, kemudian untuk beban gaji 680.000 masuk pada debit, beban utilitas 250.000 masuk pada debit, kemudian beban sewa 500.000 masuk pada debit, dan beban lain-lain senilai 20.000 masuk pada debit. Sehingga jika kita totalkan hasilnya balance, debit 26.950.000 dan kredit 26.950.000. Masuk pada soal kedua. Di soal kedua ini kita disuruh untuk membuat jurnal buku besar neraca atas transaksi yang ada, kemudian membuat neraca lajur untuk penyesuaian atas transaksi yang ada, dan menyusun laporan keuangan perusahaan Rich Consultant, dan membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutupan untuk Rich Consultant. Yang pertama, kita membuat jurnal umum, di mana jurnal umum ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2020. Pada tanggal 2, Risa menyetorkan uang tunai senilai 50 juta dan peralatan senilai 25 juta sebagai modal Rich Consultant. Maka kita tulis kas di debit senilai 50 juta dan peralatan senilai 25 juta masuk pada debit. Kemudian modal Risa masuk di kredit senilai 75 juta. Pada tanggal 4, Rich Consultant membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000. 1.750.000 dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Maka kita tulis perlengkapan kantor masuk di debit senilai 2.500.000, kas senilai 1.750.000 dan utang usahanya senilai 750.000 masuk pada kredit. Kemudian untuk tanggal 5, menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 55 juta. Maka kita tulis pada kas masuk di debit senilai 55 juta, kemudian pendapatan jasa masuk pada kredit sebesar 55 juta. Kemudian untuk tanggal 8, melakukan pembayaran atas transaksi tanggal 4. Maka kita tulis utang usaha masuk pada debit senilai 750.000 dan kas masuk pada kredit senilai 750.000. Kemudian untuk tanggal 8 lagi, membeli kendaraan tambahan untuk operasional sebesar 25 juta dibayar secara kredit. Maka kita tulis kendaraan masuk pada debit senilai 25 juta dan utang usaha masuk pada kredit senilai 25 juta. Kemudian untuk tanggal 10, mencatat jasa pekerjaan yang telah diselesaikan dan mengirimkan tagihan ke pelanggan sebesar 70.500.000. Maka kita tulis piutang masuk pada debit senilai 70.500.000 dan pendapatan jasa masuk pada kredit senilai 70.500.000. Kemudian pada tanggal 15, membayar gaji karyawan senilai 5 juta. Maka kita tulis beban gaji masuk pada debit senilai 5 juta dan kas masuk pada kredit senilai 5 juta. Dan untuk
tanggal 20 membayar utilitas sebesar 500.000. Maka kita tulis beban utilitas masuk pada debit senilai 500.000 dan kas masuk pada kredit senilai 500.000. Kemudian untuk tanggal 22 membayar asuransi selama 1 tahun sebesar 50 juta. Maka kita tulis asuransi dibayar di muka senilai 50 juta masuk pada debit dan kas masuk pada kredit senilai 50 juta. Untuk tanggal 23, Risa mengambil uang dari Rich Konsultan untuk membeli handphone pribadi sebesar 18 juta. Maka kita tulis prive masuk pada debit senilai 18 juta dan kas masuk pada kredit senilai 18 juta. Kemudian untuk tanggal 24 membayar tagihan makanan sebesar 1 juta. Maka kita tulis beban konsumsi masuk pada debit senilai 1 juta dan kas masuk pada kredit senilai 1 juta. Untuk tanggal 24 lagi menerima tagihan atas pembelian perlengkapan sebesar 750.000 dan belum dibayarkan. Maka kita tulis di sini perlengkapan masuk pada debit senilai 750.000 dan utang usaha masuk pada kredit senilai 750.000. Dan untuk tanggal 26 membayar transaksi pembelian kendaraan tanggal 8 sebesar 15 juta. Maka kita tulis utang usaha senilai 15 juta masuk pada debit dan kas masuk pada kredit senilai 15 juta. Untuk tanggal 30 menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 2.500.000. Maka kita tulis kas masuk di debit senilai 2.500.000 dan pendapatan jasa masuk pada kredit senilai 2.500.000. Kemudian untuk tanggal 31 menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 10. Maka kita tulis kas senilai 70.500.000 masuk pada debit dan piutang usaha senilai 70.500.000 pada kredit. Sehingga jika kita totalkan hasilnya sama antara debit dan kredit, yaitu 392 juta. Oke, setelah membuat jurnal, kita membuat buku besar, di mana buku besar ini adalah kumpulan akun-akun dari jurnal yang kita susun sebelumnya. Pada akun kas, pada tanggal 2 untuk penanaman modal masuk di debit senilai 50 juta dan saldo untuk kas masuk di debit senilai 50 juta. Pada tanggal 4 untuk pembelian perlengkapan kantor masuk di kredit senilai 1.750.000, maka saldonya berkurang menjadi 48.250.000. Pada tanggal 5 untuk penerimaan pendapatan masuk di debit senilai 55 juta, maka saldonya bertambah menjadi 103.250.000. Kemudian untuk tanggal 8 pembayaran utang masuk di kredit senilai 750.000 dan saldonya berkurang menjadi 102.500.000. Kemudian untuk tanggal 15 pembayaran gaji karyawan senilai 5 juta masuk di kredit dan hasilnya berkurang menjadi 97.500.000. Kemudian untuk tanggal 30 pembayaran utilitas masuk di kredit senilai 500.000 dan saldonya berkurang menjadi 97 juta. Kemudian untuk tanggal 22 untuk pembayaran asuransi dibayar di muka masuk pada kredit senilai 50 juta, maka saldonya berkurang menjadi 47 juta. Pada tanggal 23 untuk Risa sendiri masuk di kredit senilai 18 juta, maka saldonya berkurang menjadi 29 juta. Untuk tanggal 24 untuk pembayaran konsumsi masuk di kredit senilai 1 juta dan saldonya berkurang menjadi 28 juta. Pada tanggal 26 untuk pembayaran utang masuk di kredit senilai 15 juta, maka saldonya menjadi 13 juta. Dan untuk tanggal 30 untuk penerimaan pendapatan masuk di debit senilai 2.500.000, maka saldonya bertambah menjadi 15.500.000.
Pada tanggal 31 penerimaan piutang masuk di debit senilai 70.500.000, maka saldo untuk akun kas adalah 86 juta. Untuk akun piutang, pada tanggal 10 penyelesaian pekerjaan masuk di debit senilai 70.500.000, saldonya berada di debit. Kemudian pada tanggal 31 untuk penerimaan piutang masuk di kredit senilai 70.500.000, maka saldonya habis karena 70.500.000 dikurangi 70.500.000 hasilnya habis. Kemudian untuk akun perlengkapan kantor, pada tanggal 4 untuk pembelian perlengkapan kantor masuk di debit senilai 2.500.000 dan saldonya masuk di debit senilai 2.500.000. Kemudian untuk akun peralatan, pada tanggal 2 peralatan untuk modal senilai 25 juta masuk di debit dan saldo peralatannya masuk di debit senilai 25 juta. Pada akun Prairisa, pada tanggal 23 untuk membeli handphone pribadi masuk di debit senilai 18 juta dan saldo untuk Prairisa masuk di debit senilai 18 juta. Kemudian untuk akun asuransi dibayar di muka, pada tanggal 15 untuk pembayaran asuransi setahun masuk di debit senilai 50 juta dan saldonya masuk di debit senilai 50 juta. Kemudian untuk akun utang usaha, pada tanggal 4 untuk pembelian perlengkapan masuk di kredit senilai 750.000 dan untuk utang usaha saldonya masuk di kredit senilai 750.000. Kemudian untuk tanggal 8 pembayaran utang masuk di debit senilai 750.000, maka saldonya habis karena 750.000 dikurangi 750.000 hasilnya habis. Kemudian untuk tanggal 8 lagi pembelian kendaraan masuk di kredit senilai 25 juta, maka saldonya bertambah menjadi 25 juta. Kemudian untuk tanggal 24 untuk penerimaan perlengkapan masuk di kredit senilai 750.000, maka saldonya bertambah menjadi 25.750.000. Dan untuk tanggal 26 untuk pembayaran utang kendaraan senilai 15 juta, maka utang usaha saldonya berkurang menjadi 10.750.000. Pada akun modal Risa, pada tanggal 2 untuk penanaman modal masuk di kredit senilai 75 juta dan saldo untuk modal Risa masuk di kredit senilai 75 juta. Kemudian untuk pendapatan jasa, pada tanggal 5 untuk penerimaan pendapatan masuk di kredit senilai 55 juta dan saldo untuk pendapatan jasa masuk di kredit senilai 55 juta. Pada tanggal 10 penyelesaian pekerjaan masuk di kredit senilai 70.500.000, maka saldonya bertambah menjadi 125.500.000. Kemudian untuk tanggal 30 penerimaan pendapatan masuk di kredit senilai 2.500.000, maka saldonya untuk pendapatan jasa adalah senilai 128 juta. Untuk akun kendaraan pada tanggal 8, pembelian kendaraan senilai 25 juta masuk di debit dan saldonya di kredit 25 juta. Beban gaji pada tanggal 15, pembayaran beban gaji senilai 5 juta masuk di debit dan saldonya masuk di debit senilai 5 juta. Untuk beban utilitas pada tanggal 20 pembayaran beban utilitas sebesar 500.000 masuk di debit dan saldonya di debit senilai 500.000. Untuk beban konsumsi pada tanggal 24 pembayaran beban konsumsi di debit 1 juta dan saldonya di debit 1 juta. Untuk beban perlengkapan pada tanggal 24 penerimaan perlengkapan kantor masuk di kredit senilai 750.000 dan saldonya masuk di debit senilai 750.000. Oke, setelah membuat buku besar, kita lanjut membuat neraca saldo, di mana neraca saldo ini merupakan saldo atas akun-akun yang kita sudah susun ke dalam buku besar sebelumnya.
Pada akun kas, saldonya adalah 86 juta masuk di debit, kemudian piutang usaha habis, perlengkapan kantor 2.500.000 masuk di debit, kemudian peralatan kantor senilai 25 juta masuk di debit, asuransi dibayar di muka masuk di debit senilai 50 juta, dan kendaraan senilai 25 juta masuk di debit, kemudian utang usaha senilai 10.750.000 masuk di kredit, modal risa masuk di kredit senilai 75 juta, Praif risa masuk di debit senilai 18 juta, dan pendapatan jasa masuk di kredit senilai 128 juta, kemudian beban gaji senilai 5 juta masuk di debit, beban utilitas masuk di debit senilai 500.000, dan beban konsumsi senilai 1 juta masuk di debit, kemudian beban perlengkapan senilai 750.000 masuk di debit. Maka jika kita totalkan antara debit dan kredit, hasilnya balance. Debit senilai 213.750.000 dan di kredit senilai 213.750.000. Setelah membuat neraca saldo, kita disuruh membuat neraca lajur. Tetapi sebelum membuat neraca lajur, kita membuat jurnal atas penyesuaian pada tanggal 31 yang tersedia. Pada penyesuaian tanggal 31 yang pertama, ada perlengkapan kantor telah terpakai senilai 2 juta. Maka kita tulis beban perlengkapan masuk di debit senilai 2 juta dan perlengkapan kantor senilai 2 juta masuk di kredit. Kemudian kedua, asuransi yang telah terpakai selama 1/12 dari jumlah asuransi dibayar di muka. Maka kita tulis beban asuransi 4.166.667 dan asuransi dibayar di muka masuk di kredit senilai 4.166.667. 4.166.667 ini dapat dari total asuransi dibayar di muka senilai 50 juta, tetapi telah dipakai selama 1 bulan dari 12 bulan yang sudah dibayar. Maka kita bagi 50 juta dibagi 12 bulan, maka hasilnya adalah 4.166.667. Kemudian yang ketiga, membayar sisa hutang pembelian kendaraan. Sisa hutangnya, utang usaha kita masukkan di debit 10 juta dan kas masuk di kredit senilai 10 juta. Kemudian untuk penyesuaian yang keempat, menerima uang sejumlah 45 juta dari pelanggan untuk pekerjaan di bulan November. Maka kita tulis kas masuk di debit senilai 45 juta dan pendapatan diterima di muka senilai 45 juta masuk di kredit. Maka hasilnya balance 61.166.667. Sekarang masuk pada neraca lajur. Di neraca lajur ini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom nama akun, neraca saldo, kemudian penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Pada nama akun ini adalah akun yang kita dapati dari akun yang ada di neraca saldo ini. Kemudian kita salin ke sini. Di bagian neraca saldo ini kita tinggal menyalinnya dari neraca saldo yang kita dapati di sebelumnya tadi, yang ini. Kita masukkan ke dalam neraca lajur pada kolom neraca saldo bagian di sini. Hasilnya balance sama kayak sebelumnya, 213.750.000. Kemudian untuk penyesuaian kita sesuaikan dengan jurnal yang kita sudah buat sebelumnya. Di sini kita hanya menyalinnya kembali pada kolom neraca lajur di kolom penyesuaian yang ini. Tetapi jika belum ada akunnya, kita tinggal tambahkan seperti pendapatan diterima di muka, kita tambahkan, kemudian
beban perlengkapan dan beban asuransi kita tambahkan sesuai dengan penyesuaian yang sebelumnya kita susun. Untuk neraca saldo penyesuaian. Untuk neraca saldo penyesuaian ini kita hitung dari neraca saldo dan penyesuaiannya. Pada akun kas 86 juta ditambah 45 juta dikurang 10 juta, hasilnya 121 juta. Kemudian piutang usahanya habis. Perlengkapan kantornya 2.500.000 dikurangi 2 juta, hasilnya 500.000. Kemudian peralatan kantor senilai 25 juta. Kita tulis di neraca saldo penyesuaian 25 juta masuk di debit. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka 50 juta untuk saldo neraca saldonya, tetapi di penyesuaiannya 4.166.667. Maka kita kurangi sehingga neraca saldonya adalah 45.833.333. Untuk akun kendaraan, neraca saldonya masuk di debit 25 juta dan neraca saldo penyesuaiannya juga 25 juta masuk di debit. Kemudian untuk utang usaha, neraca saldo 10.750.000, untuk penyesuaiannya 10 juta, maka untuk di neraca saldo penyesuaiannya dikurang, maka hasilnya 750.000. Kemudian untuk modal risa masuk di kredit senilai 75 juta dan neraca saldonya juga masuk di kredit 75 juta. Untuk praif risa masuk di debit sebesar 18 juta. Kemudian untuk pendapatan jasa masuk di kredit senilai 128 juta. Kita taruh di neraca saldo penyesuaiannya juga 128 juta. Kemudian untuk pendapatan diterima di muka, di kolom penyesuaiannya kita taruh di neraca saldo penyesuaiannya juga 45 juta. Kemudian untuk beban gaji 5 juta kita masukkan di neraca saldo penyesuaiannya 5 juta. Beban utilitas 500.000 kita masukkan di neraca saldo penyesuaiannya di debit 500.000. Kemudian beban konsumsi masuk di debit senilai 1 juta. Kemudian untuk beban perlengkapan masuk di debit sebesar 2.750.000. Kemudian untuk beban asuransi masuk di neraca untuk beban perlengkapan 750.000 dan penyesuaiannya 2 juta. Maka neraca saldo penyesuaiannya 2.750.000. Beban asuransinya 4.166.667. Maka jika kita totalkan hasilnya balance atau sama, senilai 248.750.000 di bagian debit dan di kredit sebesar 248.750.000. Kemudian untuk pada kolom laporan laba rugi hanya untuk pendapatan jasa dan untuk beban-beban. Pendapatan jasa senilai 128 juta, kemudian untuk beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban konsumsi senilai 1 juta, kemudian beban perlengkapan senilai 2.750.000, kemudian untuk beban asuransi senilai 4.166.667. Maka kita totalkan semuanya untuk di debit adalah 13.416.667 dan untuk di kredit hasilnya 128 juta. Di sini belum balance karena kita belum mencari laba bersihnya. Kita mencari laba bersih diperoleh dari 128 juta dikurangi dengan 13.416.667. Maka laba bersihnya adalah 114.583.333. Maka kita totalkan di bagian debit dan kredit hasilnya sama, 128 juta. Kemudian untuk kolom laporan posisi keuangan, di laporan posisi keuangan ini kita masukkan semua akun
kecuali akun pendapatan jasa dan beban-beban. Kita masukkan kas senilai 121 juta masuk di debit, kemudian piutangnya habis, perlengkapan kantor senilai 500.000 masuk di debit, kemudian untuk peralatan kantor 25 juta masuk di debit, kemudian untuk asuransi dibayar di muka masuk di debit senilai 45.833, untuk kendaraan masuk di debit senilai 25 juta, untuk utang usaha masuk di kredit senilai 750.000, dan untuk modal risa masuk di kredit senilai 75 juta, dan untuk price risa masuk di debit senilai 18 juta, dan untuk pendapatan jasa maksudnya pendapatan diterima di muka masuk di kredit senilai 45 juta, dan kita taruh laba bersih pada kredit senilai 114.583.333. Maka jika kita totalkan hasilnya balance atau sama senilai 235.333.333, dan di kredit juga 235.333.333. Selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Di laporan keuangan ini ada 3. Yang pertama laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal pemilik, dan ketiga ada laporan posisi keuangan. Untuk laporan laba rugi ini kita menyusunnya kembali dari laporan laba rugi yang berada pada neraca lajur, yaitu pada akun pendapatan jasa dan beban-beban yang lainnya. Kita menyusunnya kembali seperti ini. Kita tulis pendapatan, ada pendapatan jasa senilai 128 juta, kemudian untuk bebannya ada beban gaji senilai 5 juta, beban utilitas 500.000, beban konsumsi 1 juta, kemudian beban perlengkapan 2.750.000, dan beban asuransi senilai 4.166.667. Dan untuk total beban adalah 13.416.667. Sehingga kita peroleh laba periode berjalan adalah 114.583.333. Hasil dari total pendapatan dikurangi total beban. Kemudian di laporan perubahan modal pemilik kita tulis modal pemilik senilai 75 juta, kemudian laba bersihnya dari sini 114.583.333, price-nya 18 juta, sehingga kenaikan modal adalah 96.583.333. Hasil dari laba bersih dikurangi price, sehingga kita peroleh modal pemilik per 31 Oktober 2020 adalah 171.583.333. Total dari modal pemilik dan kenaikan modal pemilik. Kemudian kita masuk pada laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini ada aset lancar. Yang pertama ada kas 121 juta, kemudian piutang usaha habis, kemudian perlengkapan kantor senilai 500.000, asuransi dibayar di muka senilai 45.833.333. Kemudian untuk total aset lancarnya adalah 167.333.333. Untuk aset tetap ada peralatan kantor senilai 25 juta, kendaraan 25 juta, sehingga total aset tetapnya adalah 50 juta. Maka kita peroleh total aset keseluruhan adalah senilai 217.333.333. Untuk di liabilitas dan modal pemilik, di liabilitas lancar ada utang usaha senilai 750.000, kemudian pendapatan diterima di muka senilai 45 juta, dan total liabilitas lancar sendiri adalah
45.750.000. Kemudian untuk modal pemilik ada 171.583.333 dapat dari modal pemilik per 31 Oktober 2020. Kemudian untuk total liabilitas dan modal pemilik sendiri berjumlah 217.333.333, maka hasilnya balance. Setelah kita membuat laporan keuangan, kita membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutupan. Di jurnal penutup ini fungsinya untuk menutup akun pendapatan, menutup akun beban, menutup akun laba, dan menutup akun prive. Menutup akun beban kita tulis pendapatan jasa di debit sebesar 128 juta, ikhtisar laba ruginya sebesar 128 juta. Kemudian untuk menutup akun beban kita tulis ikhtisar laba rugi masuk di debit senilai 13.416.667. Kemudian untuk beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000 masuk di kredit, kemudian beban konsumsi 1 juta masuk di kredit, beban perlengkapan sebesar 2.750.000 pada kredit, kemudian beban asuransi senilai 4.166.667. Kemudian untuk menutup akun laba, kita tulis ikhtisar laba rugi masuk di debit senilai 114.583.333 dan modal masuk di kredit senilai 114.583.333. Untuk menutup akun prive, kita tulis modal masuk di debit senilai 18 juta dan prive kita tulis di kredit senilai 18 juta. Sehingga hasilnya balance antara debit dan kredit 274 juta. Kemudian untuk neraca saldo penutupan ini adalah akun-akun yang ada kecuali akun-akun yang sudah ditutup, seperti akun pendapatan, akun beban, akun laba, dan akun prive. Di neraca saldo sudah tidak ditulis lagi akun-akun tersebut, maka kita tulis kas sebesar 121 juta masuk di debit, piutang usahanya habis, kemudian untuk perlengkapan kantor 500.000 masuk di debit, peralatan kantor 25 juta masuk di debit, kemudian asuransi dibayar di muka sebesar 45.833.333 masuk di debit, pendapatan diterima di muka masuk di kredit senilai 45 juta. Kemudian untuk kendaraan senilai 25 juta dapat dari debit, kemudian untuk utang usaha 750.000 pada kredit dan modal risa sebesar 171.583.333. Maka totalnya balance antara debit dan kredit. Debit senilai 217.333.333 dan kredit senilai 217.333.333. Demikian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.